kita akan ada kegiatan Gemar bersolawat Di puncak. di puncak tuh ya. Hari ini jam berapa? Jam 3 ya? Jam 3. Lihat nih kita di belakang nih lagi prepare. Lagi prepare nih buat ke puncak. Kembali jam 3. Kita berangkat jam 4 jadi kita kumpul di Masjid Al-Mutakin dulu ya. Kita lanjutkan lagi. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Jangan kemana-mana, tetap di Isbat channel official. Got the kick. Ya, sekarang kita udah ada di villanya nih, Andarun. Nah, lihat nih. keren guys. Nah, lihat nih guys, view-nya guys. Ayo kawan. Nih sini. Sampai juga. Sekarang pukul jam 7 ya. Pukul jam 7. Jam 7 ya. Pukul jam 7. Hari kita ngapain nih acaranya nih? Nih kayaknya belum acara. Nanti gini aja. Jangan mana-mana aja ya. Udah ngikutin vlognya terus ya. Oke. Dan juga nih acaranya yang pertama nih kita istirahat dulu ya. Karena capek berangkat subuh. Nah setelah itu kita akan bikin game. Jangan lupa ya nonton lagi nih. Jangan kemana-mana. Dadah. Itu center fair, lawan tuh. Gas, center. Maaf benderanya benerin deh. Ada yang bila tadi sekarang. Isbat mau sparring kan? Kalah gendong. Yes. Kita menit aja guys. Coba di mana? Gas.
cabut dong. Gue gacet lo anjing merah lo lo. Sampai 2 Dong kalau maju gol jaga. Ayo, ayo. Salah. Maju. Mundur gol. Masuk. Wah. Tahu coy. Mama tuh wajul aja haram. Bapak lo somat, masih nih merah lo, terang gue lo. Reja dong. Merah kartu sih. Tahu kornya. Sabar. Ada, ini pelatihan Reja. Widih. Enggak, ini bukan peraturan Reja. Bukan yang larat mana sedikit. Ciko. Kok parah, Cuk? Ini takut peraturan Reja loh. Maju 1-2. Kelas. Awas, Bang Abang. Mantap. Aduh. Kiri. Hei. Kalian dong, aman deh. Woi. Dingin lah. Teman-teman, kali ini kita akan room tour ya. Lihat-lihat room apa, kamar-kamar itu. Ini sekarang udah jam berapa nih? Jam 3 ya? Dan asar ya? Dan asar. Wah, hujan lagi suasananya. Dingin. Ayo. Mohon kita review. Sama kita dari bawah dulu ya. Bismillah. Kamar cewek nih, kamar wanita. Bentar izin dulu. Nah, pada tidur. Sini. Nah, pada tidur nih, kamar ceweknya nih. Ayo, kamar cowoknya nih. Sini,
Itu juga nih, ruang tamu nih. Buat anak Andro nih, nanti malam nih. Buat kita tumpak. Nah, gitu. Ada, aduh, keren nih. Foto-fotonya ini buat ini bro. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sini buat tempat-tempat cowok nih. Nih, khusus Rismat, yang di bawah Rismat, di atas Risma. Kan kita kan cuma sholawat, gabungan bareng dan majlis nurul sabab. Ayo kita ke atas. Dari dapur, oke siap. Dapur rame nih. Ini pada kita akan makan siang nih nanti nih. Oh, lihat tuh menunya kasih paham menunya. Oke. Hujan nak. Ke atas. Orang aku Kamar rumah Islam. air itu pada turun semuanya. Sama cowoknya nih. Cek. Oke. Kamar cowoknya. Nah, ini kamar wanita nih. Kita mau masuk ke sebelah nih. Kamar wanitanya nih. Ada cowok juga nih. Lihat dulu nih. Pemandangannya nih kalau senja-senja nih, paten apalagi pagi hari sunset deh. Sunset sunrise, maaf. Kata-kata. Assalamualaikum. Nih, apa nih? Remaja Islam Mutaki nih. Salah satunya. Ayo, apa? Ini lagi pada kumpul di villa. Lagi pada nyanyi-nyanyi tuh. Makasih ya, Opa ya. Iya, gimana tuh sama? Bentar ya. Iya. Mau turun dulu. Iya. Ya, sekarang kita ke ini balkon nih, kita ke balkon. Banyak orang yang berenang nih. Ayo, tapi hujan nggak apa-apa kalau udah hujan mah. Dari situ keluar kita keluar lagi. Sana. Oke. Berantakan, maaf berantakan. Tadi hujan karpetnya. Oh. Lihat di sini orang berenang nih, hujan. Parah banget. Nggak ada sakit-sakitnya di orang nih. Lihat no. Nggak berenang no. Oke, sekian dari saya ya. Jangan lupa nih, sholat maghrib nih. Sholat asar maaf. Ntar jangan lupa kita sholat asar. Terus sholat maghrib nih, adain lagi kita keliling-keliling lagi lah di halaman. Ini kan baru di rumah nih, di vilanya kita ke halaman lagi sholat maghrib. Sembari dinyali. Nah, habis itu baru kita main adro, taklim, baca kitab, tidur. Ayo, dadah jangan kemana-mana. وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى
ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا التواب الرحيم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام.
يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمر المسلمين شرف الله شر المؤذين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمتعدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سؤله على ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة.
Yang berikutnya kita bersalawat kepada baginda Rasul yang tadi sudah alhamdulillah kita membaca daripada kitab Diaul Lami', ya, insyaallah mudah-mudahan ini sebagai satu mahabbah cinta kita kepada baginda Rasul dan satu keyakinan hadis Rasul kan man ahabbani kana ma'i fil jannah. Mereka yang cinta kepadaku sudah barang tentu nanti akan masuk surga bersamaku nanti yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin Allah muliakan, terutama para guru-guru, malam hari sebetulnya biasanya saya punya mata ngantuk. Biasanya, saya jujur aja. Pokoknya selalu di atas jam 8, tadi saya tanya ya, jam berapa ini? Setengah 9. Tapi subhanallah, hari ini merupakan suatu kebahagiaan pada pribadi saya. Dan saya bersyukur dapat hadir di tengah-tengah kalian, karena merasa bangga bahwa di lingkungan kita, Gang Tongkang dan juga mohon maaf Musala Bangtawa dan juga Masjid Mutakin sudah ada rasa satu persaudaraan. Dan insyaallah mungkin tadi saya ngomong sama Ustaz Kasasi dan juga Ustaz Irfan dan yang lainnya, tingkatkan ukhuwah di antara kita semua. Karena insyaallah dengan rasa ukhuwah ini akan menciptakan satu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, satu daerah yang penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan janji Allah dalam firman-Nya, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatana 'an barakat minas sama'i wal ardh." Seandainya lingkungan kita, mereka semuanya penduduknya diawali daripada kita, ya, saya bersyukur subhanallah. Anak-anak muda sekarang sudah mereka berorientasi kepada sifatnya kepada agama Allah, mensyiarkan daripada sesuatu yang Allah ajarkan kepada kita, menghidupkan daripada syiarnya daripada syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah ini tanda bahwa Allah telah memberikan bibit-bibit ketakwaan kepada kita semua. Apabila sudah diberikan bibit ketakwaan, terus kita pupuk, kita lestarikan, dan ini sebagai suatu wasilah kita mendapatkan surganya Allah nanti yaumil qiyamah. Kan Allah nyatakan dalam firman-Nya, "Wa may yu'azzim min sya'rillah fa innaha min taqwal qulub." Mereka yang selalu mentakdim, mengagungkan syiar sesuatu yang Allah perintahkan kepada kita melalui kekasihnya baginda Rasulullah Muhammad ibn Abdullah SAW, fa innahu min taqwal qulub. Ini ciri bahwa kita insyaallah akan menjadikan hamba-hamba Allah yang penuh dengan ketakwaan kepadanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para yang Allah muliakan, saya sangat bangga yang kedua kali kepada kalian semua. Karena insya Allah kalau ini semua terus akan berlangsung dan kalian bisa memberikan daripada atau menumbuhkan bibit-bibit kepada adik-adik kalian, kepada kalian semua, janji Rasul, syubban liyum rijalul ghad, pemuda hidup hari ini insya Allah akan menjadi pemimpin untuk hari akan datang. Kalau kalian sudah menanamkan rasa kecintaan kepada Allah, rasa cinta kepada baginda Rasul, dan kalian mencoba, ingat mencoba, harus memberikan atau menumbuhkan bibit-bibit baru. Karena kita tidak selamanya, Ustaz Kosasi dengan saya dulu pernah menjadi seperti kalian, yang kita bersama-sama berkumpul, kita sama-sama untuk mengaji. Tapi dengan usia, perputaran dunia, ya, dengan perputaran dunia, waktu tidak terasa, waktu kita juga berlangsung, akhirnya alhamdulillah timbul hari ini kalian semua. Dan kalian pun akan harus juga menciptakan, ada Ustaz Irfan, Ustaz Rehan, juga Ustaz yang lainnya. Ambil ilmu pengetahuan dari mereka, ambil pengalaman mereka. Insya Allah mudah-mudahan kalian bisa menjadi tokoh-tokoh, bisa menjadi seorang pemimpin yang akan bisa menumbuhkan generasi seperti yang kalian lakukan malam hari ini. Jangan sampai pupus. Kita ngeri, kita yang takut. Kan Allah nyatakan dalam firman-Nya, fa khalafa min ba'di adaa'us salah wa khalafa min ba'di adaa'us salah wal qaina wa tarkus salah saupa yarqan ghayyan. Nanti akan datang satu generasi, lihat,
Ini Allah menyatakan kepada umatnya, baginda Rasulullah Muhammad ibn Abdullah SAW, Ad-da'us salah. Mereka sudah melalaikan akan masalah salat. Kalau ini dikerjakan, yalqauna ghayyan, akan terjadi satu kehancuran kepada umat itu sendiri. Maka saya suka berpikir, ya Allah, hidup ini di mana milik Bapak untuk milik kita? Gang Tongkang, ya, terutama juga kepada pasar Gaplok ya, Ustaz ya. Pada waktu itu kita berpikir bagaimana kita bisa untuk memberikan suatu budidaya kepada adik-adik kita. Tanpa subhanallah, hari ini saya bisa menyaksikan dengan mata kami, dengan kedua mata saya, bisa menyaksikan daripada suatu kebahagiaan kepada kalian semua. Dan saya sangat mengharapkan jaga ukhuwah. Tadi saya sudah berbicara dengan sahabat-sahabat di depan, kalau bisa ada satu kesatuan dalam satu acara. Dan beliau sudah mengatakan katanya setiap malam Jumat ya, itu terjadi satu penempatan yang berbeda. Malam Jumat di Al-Mutakin, malam Minggu di Babu Tobah ya. Saya ingin menciptakan sesuatu yang lebih daripada ini semua, karena sebentar lagi kita insya Allah akan menyambut bulan suci Ramadan. Adakan satu acara yang sifatnya atas nama kebersamaan. Kalau bisa saya minta izin kepada para guru-guru, sementara kalian kan sementara ini ada dua itu ya, dua nama, Risbat dan Rismah, Babu Tobah dan juga Al-Mutakin. Lebur ya, tidak menghilangkan daripada nama yang sudah ada, tidak, dileburkan dengan satu kesatuan ya. Kalau kita minta izin namanya Syubbanul Kiram ya, Majlis Ta'lim Syubbanul Kiram, anak-anak muda yang penuh dengan kemuliaan ya. Nanti insya Allah akan kita bicarakan. Jadi suatu saat kalian ketika dalam satu perkumpulan tidak mengatasnamakan label masing-masing, tidak, tapi mengatasnamakan label kebersamaan, yaitu Syubbanul Kiram ya, anak muda yang penuh dengan kemuliaan. Hadirin Allah muliakan, berjalannya waktu kita tidak terasa, sebentar lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan ya. Dan kemarin kita baru terlewatkan dengan bulan Ashhurul Hurum, bulan Rajab. Allah nyatakan inna ansha'andallah isna'asyara fi kitabillah khaliqas samawati wal arda fiha minha arba'atun hurum. Allah telah menetapkan dalam satu ketentuannya, dalam satu tahun ada 12 bulan. Sementara kita tidak mengetahui bulan-bulannya Allah tetapkan dalam satu tahun. Kita mengetahui Januari, Februari, Maret sampai kepada Desember. Sementara kita lupa kepada sesuatu yang merupakan syiar daripada Rasulullah ajarkan sama kita. Rasulullah menyatakan arba'atul hurum itu salatam tawaliyah. 3 itu bergandengan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang satu Rajab baina Jumaditsani ila Sya'ban. Rajab itu tengah-tengah antara Jumaditsani dan Sya'ban. Kita udah bicara kepada seluruh bulan Rajab. Bulan Rajab banyak sekali hikmah yang kita dapatkan, banyak sekali fadilah, banyak sekali sesuatu yang akan kita ambil, kita petik sebagai sesuatu pembelajaran untuk hari berikutnya. Yang pertama kata Rasulullah dan hadisnya, Inna Rajab syahrullah an tukassir istighfar ilallah. Rajab yang telah berlewat ya, yang telah berlalu itu merupakan bulannya Allah. Kita diajarkan Rasulullah untuk an astaghfir an tukassir istighfar ilallah. Kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akui dah, siapapun kita adalah makhluk yang Allah jadikan dalam keadaan lemah. Ini merupakan qudratullah. Khuliqal insanu dha'ifa. Sahabat apapun mereka, mau jadi presiden, jadi menteri, jadi apapun juga, jadi konglomerat, terserah. Pokoknya khuliqal insanu dha'ifa. Dijadikan manusia siapapun mereka dha'ifa, dalam keadaan lemah. Konsekuensinya, kalau kita lemah berarti banyak kekurangan yang kita lakukan. Kalau banyak kekurangan yang kita lakukan, berarti banyak kesalahan yang harus kita dapatkan. Kalau kesalahan, konsekuensinya juga dengan bahasa dosa. Orang banyak salah. Sehebat apapun kita, Allah takdirkan manusia dalam keadaan dha'ifa, lemah. Kalau lemah banyak kekurangan. Kalau kekurangan pasti banyak kesalahan. Kalau banyak kesalahan pasti akan mengandung yang namanya dosa. Itu Allah menyatakan dalam firman-Nya. Dan Allah dan Rasulullah pun menegaskan dalam hadisnya, al-insan ma'al khita' wa nisyan. Manusia tempat dalam keadaan nisyan wal khata', lupa dan penuh kesalahan. Introspeksi diri kita. Jangan kita merasa melapangkan dada kita. Alhamdulillah kita sudah sholat, alhamdulillah kita sudah baca Quran, alhamdulillah kita. Jangan. Itu semua bukan i'anah dari Allah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala.
Karena Allah nyatakan fadlan wajudan manna la biktisabin minna. Sehebat apapun karunia yang kita dapatkan, sebagus apapun tinggi derajatnya kita, itu manna, semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La biktisabin minna, bukan usaha kita. Dan apapun yang kita lakukan itu semata-mata kudrat iradat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang harus kita fikirkan, kita ini makhluk yang penuh dengan dosa dan kekhilafan. Beristighfarlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan satu hal yang sangat istimewa, Allah Zat Jalla Jalaluh Subhanahu wa ta'ala memberikan satu hal, memberikan kabar gembira kepada kita umatnya baginda Rasul. Ketika itu turun daripada wahyu kepada baginda Rasul, wa ma kana Allahu ayyu'adzibahum wa anta fihim. Aku tidak akan memberikan, Allah menyatakan aku tidak akan memberikan azab, malapetaka, bencana apapun juga yang merupakan kejadian-kejadian dunia yang akan memberikan kesengsaraan kepada hamba-hambanya. Wa anta fihim, selama engkau kekasihku baginda Rasul, fihim, di kalangan para sahabat. Rasulullah nangis, subhanallah. Rasulullah tidak berbangga, siapa saya, tidak. Rasulullah nangis. Karena kenapa? Ngadu Rasulullah kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, aku sangat sedih dengan adanya turun ayat ini. Kenapa? Bukankah aku memberikan kemuliaan kepada engkau? Iya, hari ini. Tapi bagaimana ketika aku manusia yang memiliki daripada batas waktu usia yang merupakan ketentuan engkau, dan aku akan kembali ke rahmat-Mu ya Allah. Pasti akan banyak malapetaka, musibah, bencana, apapun juga. Nangis Rasulullah. Itu hebatnya Rasulullah. Memikirkan daripada kita umat-umat yang tidak bertemu dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nangis Rasulullah. Tapi Allah meneruskan pada ayat berikutnya, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Aku pun tidak akan memberikan bencana, malapetaka, musibah, apapun bentuk kesulitan yang ada di alam semesta. Wa hum yastaghfirun, ketika mereka kita ya dalam keadaan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan Rasul dalam sebuah hadis mengatakan, maziltu an astaghfirullah fi kulli yawmin bim'ati marrah. Aku senantiasa beristighfar kepada Allah. Bagaimana hebatnya Rasulullah, sudah mendapatkan julukan maksum yang tidak memiliki dosa sama sekali, dan juga dikatakan khatamil anbiya wal mursalin, penutup daripada nabi. Masih beristighfar, tangannya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Rasulullah sebagai contoh. Rasulullah memikirkan kita, bagaimana kita nanti umat-umat yang seperti sekarang itu, yang jauh daripada Rasulullah, yang tidak bisa memandang Rasulullah, pasti banyak dosa yang kita lakukan. Makanya Rasulullah memberikan solusi sama kita, beristighfar kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hebatnya lagi istighfar, dalam sebuah hadis mengatakan, innal istighfar yujallibur rizqa. Orang yang sering banyak membaca istighfar akan menarik rezeki yang Allah tebarkan di atas muka bumi ini. Itu kehebatan istighfar. Jadi pesan saya pertama kepada diri saya dan juga kepada anak-anakku sekalian, mohon maaf, saya panggilkan anak-anakku. Karena kenapa? Saya juga ngajar seperti taraf kalian. Saya ngajar anak-anak kalian. Saya kalau ngomong anak-anakku, saya cinta sama kalian, saya rindu sama kalian. Saya tidak menginginkan kalian mendapatkan satu kesulitan, mendapatkan satu musibah, tidak mendapatkan satu malapetaka, bencana. Beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinkan ini hadisnya baginda Rasul. Karena Rasul ketika berucap kata itu merupakan wahyu yang Allah berikan kepada dirinya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Aku tidak berkata-kata dengan hawa nafsu yang ada pada diriku, kecuali wahyu yuha, merupakan wahyu yang Allah berikan sama diri aku. Yang kedua, banyaklah kita berharap, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menyatakan dalam firman-Nya, Allahus Samad. Allah tempat meminta. Kita meminta kepada manusia, pada hari itu kita diberikan, iya, dikasih. Hari kedua, oke. Hari ketiga dikasih dengan mata yang melotot. Hari keempat, lo lagi. Ya. Satu masih dikasih, dua masih dikasih, tiga melotot ngasihnya, nih gua kasih. Hari keempat baru ngomong, lo lagi, lo gak bosen lo ketemu gua. Itu manusia.
Tapi ketika kepada Allah Subhanahu wa, semakin banyaknya kita meminta, semakin Allah senang, semakin Allah rindu sama kita. Dan bahkan Allah nyatakan dalam sebuah keterangan, innallaha yuhibbul mulihin. Allah cinta, Allah senang, Allah redha kepada hamba yang selalu meminta. Lain kepada manusia. Banyaklah kita kalian berminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Masa depan kita betul ikhtiar kita sebagai seorang manusia, tapi tidak terlepas daripada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Al-insan bitafkir wallah bitadbir. Lihat, ini satu rumus. Rasulullah menyatakan al-insan bitadbir, al-insan bitafkir wallah bitadbir. Manusia sifatnya berencana, ikhtiar dan juga apapun juga. Tapi wallahu bitadbir, ketentuan daripada kesuksesan seorang manusia, keberhasilan manusia dalam menggapai cita-citanya itu semata-mata i'anah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita dekat kepada Allah, semakin penuh harapan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jangan mintanya doang kalau lagi ketepatan galau, diputus sama pacar, nangis. Bahasanya seperti itu doang, nggak punya duit, ngambek. Jangan permintaan sifatnya mendadak. Permintaan itu sifatnya kontinu. Bagaimana kita mengawali sebuah permintaan? Taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat ayat Al-Quran surat Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kuncinya. Jangan kita minta doang, ya Allah tolong ya Allah besok akan ujian. Malam baru belajar, sholat enggak, subuhnya kesiangan. Boleh kita berikhtiar sebagai seorang manusia, tapi awali kedekatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kuncinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah dulu. Jalankan perintah Allah, tunduk kepada Allah, taruh jidat kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kita mengangkat kedua tangan kita. Jangan terbalik, mintanya doang. Ibadahnya kalau lagi ingat, kalau lagi kepengen. Jangan. Lakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan ibadah ini akan mengangkat derajat seorang manusia dari mukmin kepada tingkat ketakwaan. Kalau Allah sudah saya katakan memberikan bibit-bibit ketakwaan sama kita, subhanallah, hal yang sangat istimewa. Allah berjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu haitsu la yahtasib. Mereka yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, apapun kesulitan yang kita alami, itu Allah akan berikan solusi. Dan yang paling hebat, wa yarzuqhu haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rizki. Untuk kalian mungkin sudah dapatkan rizki berupa yang namanya rupiah, berupa namanya uang. Tapi rizki yang kalian dapatkan sebagai seorang pelajar, tazkiyatul uqul, kalian diberikan kecerdasan, wa tathhirul qulub, kalian diberikan kesucian dalam hati diri kalian. Kenapa? Ini sangat penting. Ya, mohon maaf anak-anak. Tazkiyatul uqul, kecerdasan seseorang itu semata karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tazkiyah, tathhirul qulub, kesucian atau kebersihan dalam hati kita. Ini kita tanamkan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah inna dzikrata tatma'ul qulub. Berzikirlah kepada Allah, akan ada satu ketenangan, akan ada kesucian dalam hati kita. Apa hubungannya hati dengan cita-cita? Oh, sangat berhubungan. Karena kenapa? Hadis Rasul, ala inna fil jasadi mulghah, idza saluhat saluha kullu amali wa idza fasadat fasada kullu amali. Ketahui bahwa jiwa manusia ada segumpal darah. Apabila segumpal dalam keadaan bersih, dalam keadaan jernih, dengan apa? Zikrullah. Saluhat kullu amali, maka akan menghasilkan pekerjaan-pekerjaan itu dengan hal yang sangat baik, dengan positif. Wa idza fasadat, apabila hatinya kotor, penuh dengan kedengkian, penuh dengan kebimbangan, penuh dengan apapun juga yang sifatnya hati itu tidak tenang, fasadat kullu amali, akan hancur semua daripada pekerjaannya. Jadi apabila kita melihat cita-cita kita, tenangkan diri kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara yang sangat utama adalah salat. Kita kemarin libur tanggal 28 ya, semangat merah libur Isra Mi'raj. Kita tidak merenungkan sejauh mana salat kita pada setiap hari Senin semalam. Kalau kita lihat sejarahnya, Rasulullah mengadakan Mi'raj ya, karena Mi'raj itu pulang pergi itu sambil 9 kali yang menghasilkan 5 waktu. Rasulullah sangat sayang sama kita.
Rasulullah sangat bisa memperhatikan kehidupan kita. 5 waktu, dari 50 ke 5 waktu. Itu perjuangan daripada baginda Rasul. Sementara kita 5 waktu saja masih banyak yang melalaikannya. Na'udzubillah, kita berlindung sama Allah jangan sampai itu terjadi atas diri kita. Karena salat ini merupakan pondasi atas keimanan kita. Ingat, salat merupakan pondasi atas keimanan diri kita. Iman ini merupakan hal pondasi basic untuk kita bisa mendapatkan kesejahteraan dunia dan insya Allah berlangsung kepada akhirat. Kita suka berdoa kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Garis bawahnya, pondasinya, basicnya dalam sebuah iman. Mana yang membuktikan keimanan? Lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia akan hancur, akan rugi, akan binasa, akan celaka. Illal ladzina amanu, keimanan. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Secantik apapun, seganteng apapun, sekaya apapun, sehebat apapun manusia, tsumma radadnahu asfala safilin akan dicemplungkan ke dalam api neraka kalau mereka ceroboh, kalau mereka lalai, kalau mereka tidak taat kepada Allah. Illal ladzina amanu, kuncinya ada di keimanan. Kalau kita beriman, kita beramal saleh, falahum ajrun ghairu mamnun. Ini janji Allah. Kamu akan diberikan satu anugerah yang terus menerus. Ya. Anugerah yang terus menerus. Artinya kalian insya Allah dengan kecerdasan otak, dengan kebahagiaan hati kita, kalian akan diberikan kebahagiaan dan kesuksesan dan meraih cita-cita kalian. Yakin, ini firman Allah. Jadi kunci yang pertama adalah ketaatan kita kepada Allah dengan salat. Jangan kita hanya tahu tentang 28 Isra Mi'raj terus kita lupa peristiwa apa yang didapatkan. Dan bahkan subhanallah dalam sebuah keterangan dari seluruh rangkaian perintah Allah yang diberikan kepada baginda Rasul berupa wahyu itu perantaraan malaikat Jibril. Betul ya? Perintah puasa, perintah tentang masalah jihad, apapun perintah yang Allah berikan kepada kekasihnya baginda Rasul itu pakai wasilah malaikat Jibril alaihissalam. Illa salat, kecuali salat, langsung Rasulullah yaqdzatan dalam keadaan apa? Melek ruh wa jasadi, ruh dan jasadnya bertemu kepada sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu mulia derajat daripada perintah Allah yang namanya salat. Dan ini subhanallah kita bersyukur kepada kakak-kakak kalian ya, para pengurus Risma dan juga Risma mengajak kalian di sini. Di samping kita berhappy-happy, tapi ingat ada satu pembelajaran yang kalian dapatkan, sholat secara berjamaah. Biasakan, ya. Karena sholat katakan ahabul amal indallah as-salah ala waktiha. Sebagus-bagusnya sesuatu amal yang Allah cinta, yang sangat utama di antara pekerjaan adalah as-salatu ala waktiha, sholat pada waktunya. Ambil pembelajaran, ya. Jangan hanya sekedar kalian happy-happy sholat, di sini kita sholat, di rumah ketika hayya 'alas sholat masih main game, masih kita berbicara. Jangan. Justru kalian di sini ditempa, walaupun dalam hanya satu malam, tapi kita insya Allah akan ada yang namanya pekerjaan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu merupakan pembelajaran bagi kalian untuk sholat dalam keadaan berjamaah. Dan bahkan satu hal yang sangat menggembirakan, sholat berjamaah memiliki kedudukan 27 derajat daripada salat sendiri. Salatul jamaah afdal min 27 darajah min salatil fardhi. Salat berjamaah itu kelipatan 27 daripada salat sendiri. Ya. Jadi yang sangat utama ketaatan kita kepada Allah adalah tentang masalah salat. Jangan ditinggalkan masalah salat. Sesibuk apapun, jangan kita melalaikan masalah salat. Dan bahkan Rasulullah telah menggarisbawahi as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Keimanan daripada seseorang barometernya ada salat. Ketika salatnya dikerjakan, insyaallah keimanan akan kokoh. Ad-din wa huwa al-iman, keimanan. Wa man tarakaha, mereka yang mencoba meninggalkan salat.
entah itu melalaikan waktunya dan na'udzubillah ceroboh sama sekali tidak salat, faqad hadamadin, hancur keimanannya. Jangan sampai itu terjadi. Jadi saya minta sama kalian jaga masalah salat. Yang kedua, sukses daripada kalian semua untuk menggapai cita-cita kebahagiaan akhirat, mahabbah kepada baginda Rasul. Tanamkan mahabbah kepada baginda Rasul. Kata Rasulullah ketika itu, man ahabban al jannah, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa uhibbuka ya Rasulullah? Ya Rasulullah, bagaimana aku bisa mendapatkan bahwa aku ini adalah orang yang mahabbah kepada engkau ya Rasulullah? Ada dua. Antukatsira salatan alaiya, banyaklah kita bersalawat kepada baginda Rasul. Apalagi sekarang sudah masuk bulan Sya'ban, syahri, kata Rasulullah, Sya'ban syahri, bulan Sya'ban bulanku. Karena pada itu turun ayat di surat Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini ayat ini, ya. Puji syukur kepada Allah, kita semua digampangkan lisan kita bersalawat kepada baginda Rasul. Apalagi subhanallah sudah menggema daripada tadi Bapak pembacaan salat liudamia daulamia sudah menggema, subhanallah. Tapi ada persyaratan yang kedua, antat tabi'un sunnati, agak berat. Jadi dua ciri orang yang mahabbah kepada baginda Rasul, antikas salatan alaihi, yang kedua antat tabi'un sunnati, ikuti sunnah aku. Salah satu yang sangat utama daripada rangkaian-rangkaian sunnah Rasul adalah talabul ilmi, duduk kalian majlis ta'lim. Alhamdulillah ada guru kita Ustaz Kasasi dan juga guru yang lain. Duduk, ambil pengalaman mereka, ambil ilmu mereka. Karena kenapa? Dengan ilmu kalian insya Allah akan mendapatkan kesempurnaan dalam ibadah kalian. Wa kullu ma ya'malu bi ghairi min a'malun madduratun la tuqbalu. Pekerjaan baik, ibadah baik, sholat baik, puasa baik, Quran baik, kalau tanpa bi ghairi ilmin, tanpa ilmu yang kalian dapatkan, a'malun madduratun la tuqbalu, sia-sia amal kalian. Ya. Karena itu kesempatan bagi kalian, di samping kalian sudah terbina dengan bahasa persatuan, dengan bahasa insya Allah ada hal yang sifatnya positif, terus pendalami masalah ilmu, ambil, raih daripada ilmu-ilmu daripada guru kalian, karena ilmu itu kan mengajarkan sebuah kesempurnaan ibadah. Dan subhanallah, janji daripada Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Keimanan tidak akan sempurna kalau tidak ada ilmu. Bagaimana kalian bisa sholat kalau tidak ada ilmunya? Pun juga gerakan Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Ditanya itu tadi apa? Tahu ngikutin yang depan? Nggak tahu ilmunya. Mubazir. La tuqbalu, maka diterima amal kita. Jadi sunnah daripada Rasul, ya sunnah dan sunnah yang sangat utama, lo talabul ilmi, raihlah. Dan bahkan Rasul memberikan kabar gembira. Mansal tarikan yaltamisu fihi ilman sahadallahu tarikan ilal jannah. Mereka yang keluar dari rumahnya salaka tarikan, menuju sebuah perjalanan, tapi ingat yaltamisu fihi, mohon maaf sedikit saya cerita, yaltamisu fihi itu niat, harus pakai niat. Yaltamisu fihi ilman sahadallahu tarikan jannah, itu ada di sekitar bawah. Yaltamisu, ketika kalian keluar ke rumah, keluar menuju jalan, kalian tanya ngapain? Mau ke sekolah. Jangan nak, aku ingin menuntut ilmu. Karena sekolah itu bervariasi, kalian mau ketemu teman, mau ketemu siapa, walaupun memang pada saat itu kalian akan menuntut ilmu. Seluruhnya berdasarkan kepada niat kita. Al-a'malu bin niat. Jadi kalian ketika keluar di rumah, ya Allah, aku keluar untuk menuntut ilmu. Itu masuk dalam hadis Rasulullah. Ya jangan keluar main keluar. Bu, saya berangkat ya, mau ke sekolah. Tapi kan tidak ada niat sama sekali. Saat kan kita kan sudah kalau ke sekolah pasti pengen menuntut ilmu, bervariasi. Ya, kita bervariasi. Kalian pengen ketemu pacar, pengen ketemu sama yang itu bervariasi. Jadi tanamkan daripada diri kalian. Saya memberikan satu ulasan. Yaltamisu adalah menggantungkan niat kalian. Karena al-a'malu binniyah. Niat amal itu menggantungkan daripada niat. Kalau itu yang kalian lakukan, saya keluar rumah untuk ilmu, sahalallahu tarikan il jannah, Allah akan memberikan kemudahan nanti hari kiamat. Itu jalan yang kita keluar, itu jalan sebagai kepada surga. Ya, jadi kalian ketika keluar niat, ya Allah, aku dari rumah untuk menuntut ilmu. Karena kata-kata yaltamisu, bersentuhan,
bersentuhan itu dinilai daripada amal kita dalam niat dalam diri kita. Karena sebuah hadis, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Allah nggak ngeliat ganteng kalian, Allah nggak ngeliat kalian mau kemana-kemana, yang dilihat adalah niat. Jadi tolong ya, nanti ketika keluar rumah, ya Allah, saya keluar rumah untuk menuntut ilmu. Karena kata-kata ya tamisu, tujuannya untuk ilmu. Kalau itu kita lakukan, insya Allah kita akan mendapatkan surga nanti hari kiamat. Assalamu alayka zainal anbiya'i. Assalamu alayk. Assalamu alayka zainal anbiya'i. Assalamu alayk. Assalamu alayka atqal atqiya'i. Assalamu alayk. Assalamu alayka zainal anbiya'i. Assalamu alayka azkal azkiya'i. Assalamu alayk. Assalamu alayka Sekarang kita udah sampai Jakarta nih. Lihat nih. Jangan mati ya. Capek banget, capek. Jalanan 2 jam. Makasih udah nonton vlog kami ya. Jangan lupa nih subscribe YouTube Wismat Official, share, like. Jangan lupa tuh tekan tombol loncengnya biar ada notifikasi baru. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.